Terima kasih. Saya doakan untuk kawan-kawanku semuanya dimanapun sampean berada, dimanapun kalian berada, saya doakan semoga sehat selalu, digampangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap pekerjaan, khususnya dalam bidang mekanik. Untuk yang non mekanik, yang masih pemula atau konsumen, saya doakan mudah-mudahan sehat juga, motornya awet. Dan ini di depan saya ini ada sebuah kop sepeda motor 4 tak, khususnya yang memiliki sistem yaitu lubang hisap, ada namanya clap in, dan lubang buangnya ada yang namanya claps X. Kebetulan ini sebuah kop sepeda motor Suzuki. Intinya ini contoh daripada klep sepeda motor 4 tak yang memiliki single knock-on as dan 2 buah katup klep. Tetapi saya tidak akan membahas ke komponen lainnya, intinya membahas masalah klep dan bos klep. Yang saya bahas hanyalah klep dan bos klep. Ciri-ciri bos klep rusak seperti apa, kemudian ciri-ciri seal klep bocor itu bagaimana, ini akan saya contohkan. Ini ada oli di bagian squeeze-nya atau kubahnya lah. Intinya ada oli masuk ke bagian ruang pembakaran. Oli ini masuk dari mana? Pertanyaannya kan harus seperti itu. Apakah dari ring shaker yang sudah mengalami keausan, atau shaker itu sudah mengalami baret? Kebetulan shaker ini masih dikatakan layak dan ring shakernya pun masih dikatakan bagus. Intinya ini yang bermasalah di bagian kopnya, di bagian kop yang bermasalah. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai seal clap. Ini yang namanya seal clap itu ini seal clap namanya. Fungsinya yaitu untuk menahan oli supaya tidak masuk ke bagian batang klep. Tujuannya supaya oli itu tidak masuk ke bagian batang klep melalui celah-celah daripada bos klep ini. Nah, ketika seal klep ini sudah tidak bisa menahan oli, intinya ketika seal klep ini sudah mengalami pengerasan seperti ini, keras, otomatis oli itu masuk melalui celah-celah bos klep ini. Nah, batang klepnya ini kan basah, ini basah oli, ini basah oli, sehingga menyebabkan oli itu masuk ke bagian ruang pembakaran sini. Ini contoh daripada seal klep itu sudah mengalami keausan ya, seperti ini. Di bagian payung klepnya ini ada semacam kerak. Ini kerak ini dari rembesan atau tetesan oli otomatis. Oli itu masuk melalui celah seal klep ini karena sudah tidak bisa menahan oli, masuk ke bagian bos klep ini dan mengendap atau turun di bagian payung klep ini. Efeknya apa? Efeknya yang pertama, saat mesin panas, ngebul, atau
saat mesin mulai dinyalakan ngebul putih, atau saat nanti mesin sudah panas tiba-tiba ngebul nanti hilang lagi, seperti itu. Efek yang kedua, busi itu basah oli, cepat basah, intinya cepat basah. Kemudian di bagian dindingnya ini mengalami penumpukan penumpukan kotoran yang disebabkan oleh oli yang terbakar melalui kompresi dan percikan busi. Itu kalau ciri-ciri seal klep rusak. Ini seal klepnya dua-duanya rusak atau sudah tidak bisa menahan oli. Nah, seperti ini diakibatkan oleh seal klep yang sudah tidak bisa menahan oli tersebut. Intinya seal klepnya itu sudah mengalami pengerasan atau keras di bagian seal klepnya ini. Nah, ini keras. Makanya saya sarankan ketika kawan-kawan melakukan pembongkaran di bagian headnya ini, usahakan dilakukan penggantian pada seal klep, terkhusus pada motor-motor yang keluaran tahun 2010-an lah. 2010 atau 2020 misalkan 2 tahun kok turun mesin atau dilakukan pembongkaran, usahakan dilakukan penggantian pada seal klep. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ciri-ciri bos klep itu mengalami keausan, gampang caranya. Dengan cara kita menggoyangkan di bagian ujung daripada payung klep itu sendiri, seperti ini. Nah, ini goyang. Nah, ini goyang menandakan kalau bos klepnya itu sudah mengalami keausan. Jadi alangkah baiknya itu dilakukan penggantian bos klep. Apa efeknya? Efeknya saat mesin panas itu suaranya ngiklik. Saat mesin panas suaranya ngiklik, kemudian performa mesin itu menurun karena ketika klep ini membuka, yang seharusnya tidak ada kompresi yang keluar. Nah, ketika bos klep ini oblak, otomatis kompresi itu bisa keluar melalui celah-celah daripada bos klep ini, ditambah seal klepnya bocor. Nah, seperti itu. Ini juga sama untuk klep bagian innya juga mengalami kelonggaran. Nah, ini bisa dilihat klep bagian in itu sudah oblak atau goyang. Nah, kalau ciri-ciri seal klepnya yang sudah tidak bisa berfungsi dengan baik itu di sini ada basah oli. Kemudian di sini bisa dilihat itu biasanya di bagian batang klepnya itu, nah seperti ini, basah oli juga. Nah, ini ciri-ciri seal klep bocor, kemudian bos klep sudah mengalami keausan atau longgar, seperti itu. Nah, cara untuk mengecek kompresi bos klep itu mudah. Seperti ini, di bagian ujung seal klepnya kita tutup seperti ini, kita tutup pakai jari, kemudian kita tarik seperti ini. Nah, ini masih tidak bisa sebenarnya, tidak terlalu kenceng kembalinya. Seharusnya ketika kita tarik seperti ini dia kembali langsung. Nah, ini masih bunyi. Ini kompresi bos klepnya bagus, namun mengalami kelonggaran untuk bos klepnya. Ini yang kedua, sama, kita tekan di bagian ujungnya sini, kemudian kita tarik seperti ini. Kita tarik. Nah, seharusnya kalau normal itu kita tarik langsung kembali ke bawah, tarik kembali ke bawah dengan sendirinya. Tapi ini sudah tidak bisa kembali dengan sendirinya. Otomatis kalau tidak bisa kembali, otomatis kan ada kebocoran di bagian kompresi bos klepnya itu.
karena mengalami kelonggaran bos klepnya, otomatis ya tidak bisa kembali secara elastis dengan spontan gitu loh. Nah, nah bisa dilihat ini saya tutup, saya tekan bagian bawahnya, tarik seperti ini. Nah, mau balik tapi sedikit karena bagian bos klepnya itu sudah longgar. Jadi seperti itu cara ngecek bos klep, kompresi bos klep, kemudian ngecek seal klep. Kenapa saya sarankan untuk dilakukan penggantian seal klep sama bos klep? Tujuannya apa? Supaya ketika panas, mesinnya panas itu suaranya tidak ngiklik, kemudian oli mesin pun tidak cepat berkurang seperti itu. Kadang ada seal klep bocor, namun asapnya tidak begitu kasat mata. Bagi orang awam tidak begitu kasat mata. Bagi pengguna tidak masalah, yang penting tidak ngebul putih. Padahal seal klepnya bocor bagian sini, udah bocor. Efek jangka panjangnya apa? Oli cepat habis. Kalau kita lupa untuk pengecekan oli, yang ada seker gancet, kemudian stang seker rusak, dan komponen-komponen yang lain pun ikut berpengaruh seperti laker kruk as, stang seker, seker itu sendiri, nokon as, dan lain sebagainya. Intinya itu komponen daripada klep itu sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat.